Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham dada ya guys ya. Yang awal Oktober kemarin itu diproyeksi itu bisa naik ke 230.000 ya guys ya. Karena memang ada rencana akan diakuisisi oleh Vanguard gitu loh guys ya. Dan hebatnya guys ya, berita yang cukup unik ini ya guys ya. Cukup unik ya. Cukup unik dan cukup nggak masuk akal sebenarnya guys ya. Vanguard itu guys, itu perusahaan yang asetnya guys ya, aset kelolaannya itu mungkin 50 kali APBN negara kita ya guys ya. Masa perusahaan sebesar Vanguard itu tertarik dengan saham seperti dada ya guys ya, saham dada yang mungkin retail mungkin kayak gua aja itu kagak tertarik gitu loh guys ya. Tapi kok Vanguard tertarik, ini pasti ada sesuatu yang sangat menarik gitu loh guys ya di saham dada ini guys ya. Apakah saham dada ini ternyata memang istimewa ya guys ya, ataukah memang sebenarnya guys ya, sebenarnya berita ini adalah berita pom-pom gitu loh guys ya. Ini yang kita coba bahas kali ini gitu loh guys ya. Supaya apa? Supaya kalian itu paham gitu loh guys ya, mekanisme atau skema yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencari keuntungan gitu loh guys ya. Nah guys, sebenarnya ini kalau kita perhatikan ya guys ya, newsnya ini masif guys ya. Di beranda gua ya, di browser gua itu sering banget muncul guys ya si dada ini ya. Jadi kalau kita klik ini browser itu muncul news, salah satunya selalu ada saham dada ini gitu guys ya. Gua nggak tahu ini dia ini koordinasi dengan berita-berita ini bagaimana ya. Nah ini guys ya, salah satunya yang ini ya, awal Oktober ya, 3 Oktober ya, dilirik manajer investasi Vanguard ya. Ini ulasannya cukup menghebohkan nih guys ya. Ini cukup membuat kita pasti ini gitu loh guys ya, pasti akan tertarik gitu loh guys ya dengan saham dada ini ya. Contohnya ini guys, ulasannya itu di awal paragrafnya itu menyebutkan bahwa layak untuk di hold dalam jangka panjang ya, karena menuju 230.000 per lembar dan kapitalisasi pasar 100 miliar dolar ya. Ini membuat Vanguard mulai melirik saham dada. Ya. Ini newsnya sangat-sangat ini guys ya, sangat-sangat narasinya itu sangat-sangat menggiurkan gitu loh guys ya. Ini Vanguard itu ya, lebih ke Vanguardnya ini. Nah, di sini disebutkan juga alasan dada jadi target ya, akses ke properti premium ya, terus dukungan pemerintah, potensi lonjakan valuasi. Bahkan di sini dijelaskan ya, investor perlu sadar ya bahwa perjalanan menuju 230.000 per lembar saham bukanlah jalan mulus tanpa hambatan. Suspensi saham dan koreksi saham hampir pasti terjadi baik harian, mingguan, bahkan bulanan. Nah ini kalau bahasanya ini kayak mirip apa ya guys ya, mirip ini guys ya, mirip MLM ini guys ya, mirip MLM yang lagi jualan obat ya. Ini mirip sekali bahasanya ya. Seolah-olah perjalanan menuju sukses itu penuh hambatan ya, tapi harus tetap semangat ya. Biasanya yang seperti ini nih memang bahasa-bahasa MLM ini guys ya. Ya, jadi memang di awal bulan itu berita-berita mengenai saham dada ini, bahkan investing.com pun juga dia bikin berita tentang dada ya. Ya, jadi berita-beritanya memang ini masif gitu loh guys ya. Bahkan ada disebutkan dada bukan saham untuk para trader jangka pendek. Prosesnya akan panjang dengan aksi korporasi seperti right issue dan akuisisi lahan. Tapi bagi investor yang sabar, potensi imbal hasilnya sangat besar ya.
Kalau melihat berita-berita di awal bulan dan endingnya saham dada itu hari ini digocap ya guys ya. Gocap ini merupakan pemberhentian terakhirnya ya guys ya. Pemberhentian terakhirnya setelah 9 kali ARB ya. 9 kali ARB berturut-turut. Akhirnya istirahat ya, tidur di gocap ya. Lalu apakah nanti bisa turun di bawah gocap? Ya tentu saja bisa ya guys ya. Kalau memang tidak ada kenaikan lagi di saham dada, ini lama-lama akan bisa diturunkan di bawah gocap ya harganya. Ini guys ya, ini sudah titik maksimumnya dulu gitu guys ya. Titik maksimumnya parkir di gocap dulu. Tapi nanti sesudah ini mungkin gua agak lupa ya, perlu berapa lama lagi untuk dia bisa diperdagangkan di bawah gocap ya guys ya. Nah guys, kalau ngelihat guys ya, ini pengendalinya ini rada-rada kocak gitu loh guys ya. Ini guys, ini Agustus ya. Agustus ini dia jualan ya, pengendalinya itu ya. Jualan ya, awal Agustus. Lalu ya, jualan terus, lalu beli lagi ya. Dia pakai broker AI ya. Broker AI. Lalu beli lagi ya, beli lagi di 153, 154 ya. Di 14 Oktober itu, lalu habis itu guys, dia mulai distribusi. Ketika para retail sudah mulai berbondong-bondong ya. Ketika para retail sudah mulai masuk, dia jualan ya guys ya. Akhirnya selanjutnya apa yang terjadi ya? Dia jualan terus ya. Jualan dengan volume yang sangat besar ya. Dengan harga yang cukup bagus juga ya, di 182, 183, 84, 85. Bahkan 200, 222, 224 ya. 200, sempat 200, ada yang 230 juga guys ya. Sukses besar ini guys ya, sukses besar ya. Sukses besar si pengendali ini membantai retail. Nah, nanti kita akan lihat ya guys ya. Kita akan lihat ke depannya seperti apa harga dari dada ini ya. Kalau harganya sampai turun di bawah gocap dan news-news yang ditebarkan di awal bulan itu ternyata tidak benar, bisa dipastikan sebenarnya yang dilakukan oleh dada ini adalah skema pump and dump ya guys ya. Dulu gue pernah bikin video yang terinspirasi dari sebuah film yaitu film yang namanya The Wolf of Wall Street ya. Si Leonardo DiCaprio itu yang dilakukan, dia adalah melakukan skema pump and dump ya. Jadi dipom-pom dulu ya, dibikin berita-berita seperti ini ya. Berita-berita, ada akuisisi oleh Vanguard ya, mau backdoor listing ya. Backdoor listing ternyata itu adalah jembatan ya untuk melakukan distribusi barang gitu loh guys ya. Leonardo DiCaprio endingnya dia ditangkap oleh FBI ya. Karena memang di Amerika pump and dump itu tidak boleh ya guys ya. Itu adalah sebuah kejahatan ya. Tapi kalau di Indonesia gue belum tahu ya. Gue belum tahu apakah ini sebuah kejahatan atau tidak. Nah, kalau memang ini bukan sebuah kejahatan ya di Indonesia ya, kita memang ya sebagai investor harus pintar-pintar gitu loh guys ya, pintar-pintar ya, masuk akal atau tidak gitu loh guys ya. Jadi menurut gua ya, kalaupun di Indonesia itu memang belum terlalu melindungi ya guys ya, terlalu melindungi kita ya, nggak seperti di Amerika yang skema pump and dump itu langsung ditangkap oleh FBI. Nah kalau di kita ini kita belum tahu, sebaiknya kita juga harus smart gitu loh guys ya. Dari newsnya aja gitu guys, kita harus bisa paham benar gitu loh guys ya. Newsnya ini news sebuah perusahaan yang investor retail biasa ya, yang kayak gua contohnya ini tidak tertarik. Kenapa Vanguard, sebuah perusahaan yang sangat besar, aset yang 50 kali APBN Indonesia itu
tertarik gitu loh guys ya. Itu yang harus kita ini gitu guys ya, kita cerna baik-baik dulu gitu loh guys ya, news seperti ini apakah benar atau enggak. Ya kalaupun newsnya ini benar, kita coba lihat gitu guys ya, kita coba lihat kondisi di dalam perusahaan itu sendiri gitu loh guys ya. Ya, ini PE rasionya sampai 800. Ini udah ngelain perusahaan-perusahaannya Pak PP ini guys ya. Valuasinya gila ya. Perusahaan dengan EPS ya itu bertahun-tahun cuma 0, guys ya, 0,15, 0,17, 0,12 ya. Perusahaan seperti ini tiba-tiba diakuisisi Vanguard, lalu harganya naik gila-gilaan gitu loh guys ya. Itu harus kita pahami gitu guys ya. Kita harus ngerti gitu loh guys ya. Ya, jadi kita harus ngerti ini sebenarnya perusahaan ini fundamentalnya ini sebenarnya memang kosong ya. Kosong. Jadi yang dipakai untuk meningkatkan value-nya ini bukan kinerjanya gitu loh guys ya. Bukan yang ada di sini, bukan EPS-nya, bukan net income-nya. Ya, jadi memang yang terjadi di saham dada ini, guys. Kalau lo perhatikan ya, ini memang ini gitu guys ya. Kita lihat lagi ke insider tadi ya guys ya. Ini emang pengendalinya ini rada-rada kocak gitu guys ya. Jadi pengendalinya ini jual beli dengan sahamnya sendiri gitu guys ya. Jadi dia ini perusahaan-perusahaan model begini, pengendali model begini, endingnya nggak akan bagus sih guys ya. Endingnya nggak akan bagus karena dia lebih fokus mencari uang dari jual beli saham nih guys ya. Jadi dia mainin sahamnya sendiri gitu guys ya. Dia jual beli sahamnya sendiri gitu guys ya. Ya mungkin memang untuk kalian yang hold saham dada ya, kalian memang harus ini gitu guys ya. Kalian harus mengelus dada ya guys ya. Kalian harus bersabar ya, karena memang sepertinya ini akan susah sekali guys ya untuk bangkit ya. Tapi kita nggak tahu juga ya guys ya. Yang jelas guys, kalau menurut gua guys ya, kalau kita itu beli saham ya kita harus pikirkan beberapa faktor gitu guys ya. Yang pertama itu tentunya fundamental ya guys ya. Fundamentalnya itu harus oke gitu loh guys ya. Jangan sampai kita membeli saham-saham yang kosong dan dikerek naik hanya karena news gitu loh guys ya. Di pump, lagi di pump itu kita jangan membeli saham-saham seperti itu gitu loh guys ya. Karena berita-beritanya ini sebenarnya beritanya sudah rada-rada nggak masuk akal. Tapi gua kagak tahu kan, retail ini kan banyak yang greedy juga gitu guys ya. Greedy ini akhirnya mudah FOMO, mudah dikerjain gitu guys ya. Gua ingat kata-kata Pak Loh Keng Hong, Tuhan itu penuh kasih ya, tapi bursa tidak mengenal belas kasihan ya guys ya. Duit lu 1 miliar pun ketika lu masuk ke saham-saham yang digoreng seperti ini, duit lu itu bisa hilang dalam sekejap ya. Temen gua guys ya, temen gua itu ada yang pamer ya, kemarin untung ratusan juta di saham dada. Dan gua turut berduka cita buat temen gua ya guys ya. Temen gua ini guys akhirnya nyangkut ya guys ya. Gua udah ngingetin ke teman gua ini, itu tuh saham gorengan, tapi teman gua masih yakin karena memang berita-beritanya terlalu masif gitu loh guys ya. Berita-beritanya masif sehingga teman gua ini ketika udah untung besar tidak dijual. Nah, sekarang justru malah jadinya minus ya guys ya, dari ratusan juta, dari untung ratusan juta menjadi minus ratusan juta gitu loh guys ya. Untung udah berhasil cut loss ya guys ya. Nah, ini adalah ongkos belajar ya guys ya, ongkos belajar. Nah, buat kalian ya guys ya, saran gua ya guys ya, kalaupun kalian ingin ikut euforia FOMO seperti ini ya, ikut gorengan-gorengan seperti ini, usahakan ya jangan lebih dari
10% ya guys ya. Tapi kalau sahamnya memang kalian tahu ini gorengan, ya usahakan 5% pun jangan sampai lah guys ya. Kalian iseng-iseng aja boleh, tapi kalau kalian sampai melebihi 10%, ya kalian tanggung sendiri gitu loh guys ya resikonya. Nah ini saham dada ini sekarang dicaci maki oleh ribuan investor guys ya. Nah guys ini guys ya, jadi ada pernyataan guys ya. Gue pengen ketawa guys ya sebenarnya guys ya, gue kagak tahan ya guys ya gue. Jadi direktur dada ini ya, Bayu Setiawan, penjualan saham yang dilakukan pengendali dalam rangka memperkuat struktur modal dan memperbaiki arus kas dada ya guys ya. Jadi jualan saham alasannya untuk memperkuat modal perusahaan ini seperti apa ya guys ya? Ini nggak masuk akal banget gitu loh guys ya. Sebenarnya ini lucu-lucu gitu loh guys ya, lucu-lucu banget ya, berita-beritanya lucu-lucu ya. Dari awal bilang mau diakuisisi Vanguard, terus jualan alasannya ini gitu loh guys ya, untuk memperkuat struktur modal. Kalau lu mau memperkuat struktur modal, ya lu raih isu lah, atau lu utang lah. Jangan lu jualan saham, lu jualan saham lu itu berarti lu pengen exit gitu loh guys ya. Jadi ini rada-rada konyol sebenarnya guys ya. Hasil penjualan saham dada akan digunakan untuk mendukung keuangan dan pengembangan usaha ya. Ini gue bingung guys ya ini. Gue rada bingung gitu loh guys ya. Jualan saham untuk mendukung keuangan, dan pengembangan usaha guys. Padahal guys, lu jual beli saham juga itu tidak akan mempengaruhi keuangan perusahaan gitu loh guys ya. Ya ini akan mempengaruhi keuangan lu pribadi gitu loh guys ya. Jadi sebenarnya agak konyol-konyol ya ini tuh dada ini, tapi ya mungkin gimana ya, mungkin orang-orang memang lagi FOMO jadi mudah sekali dikibulin ya. Nah guys, kalau lihat newsnya konyol-konyol seperti ini guys, buat kalian yang sudah terlanjur nyangkut di saham dada ini, menurut gua ya guys ya, ini menurut gua disclaimer on, semuanya bebas. Lo yang klik buy, lo yang klik sell, itu resiko apapun itu semuanya adalah masing-masing ya guys ya, terserah kalian gitu guys ya. Jadi kalau menurut gua, buat kalian yang sudah terlanjur masuk di saham ini, jangan sampai average down ya guys ya. Kalau menurut gua memang seharusnya saham-saham seperti ini ya kalian jauhin lah guys ya, kalian jauhin ya saham-saham seperti ini, karena memang saham-saham seperti ini resikonya itu tinggi banget gitu loh guys ya. Tidak sebanding guys, tidak sebanding. Kalian mending kalian main di saham-saham yang berfundamental bagus, lalu all in seluruh modal kalian masuk ke saham-saham yang resikonya relatif bagus, fundamental bagus. Kalau untung 10% atau 20%, tentunya akan hasilnya juga menjadi besar gitu loh guys ya, menjadi besar. Ya, oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya. Omongan kali ini intinya saham-saham gorengan seperti ini resikonya sangat tinggi. Kalaupun kalian FOMO, kalian tertarik, pastikan tidak lebih dari 5% dari portofolio kalian. Oke guys, mungkin kayak itu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.